Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Syaida, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Di sini saya ingin memberitahukan bagaimana atau tips cara untuk melakukan penelitian yang baik dan benar. Dan dari menentukan judul, permasalahannya, dan lain-lainnya. Check it out. Buat kamu yang belum subscribe dulu. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Kali ini aku akan membuat judul tugas akhir. Based on my experience, aku nggak begitu sulit dalam menyusun judul untuk KTI ataupun skripsi. Karena aku memahami betul kemampuan diri aku dan apa yang aku sukai dari mata kuliah kebidanan. Maksudnya adalah sebelumnya aku udah cari tahu jenis penelitian itu apa aja dan ada tingkatannya. Nah, aku bisa memperkirakan aku bisa menguasai di level yang mana. Nah, sekarang aku akan kasih tips cara memilih judul sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Langkah yang pertama adalah menentukan rumusan masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, langkah awal melakukan penelitian harus membuat rumusan masalah terlebih dahulu, karena sebagai bahan acuan permasalahan apa yang sedang fenomenal ataupun yang layak diangkat dan perlu dicari jawabannya melalui proses penelitian. Setelah mencari kesenjangan, tentu teman-teman sudah tahu di mana masalah itu terjadi. Contohnya adalah, misalnya kita mencari sumber permasalahan dari data profil Dinas Kabupaten Suka-Suka. Di sana dijelaskan terdapat satu wilayah ataupun kecamatan dengan status kesehatan masyarakat yang sangat rendah. Sebut saja pada kecamatan Duka-Duka yang memiliki permasalahan pada lingkup ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, lansia, dan remaja. Selanjutnya kita lihat dari poin kedua, yaitu mengangkat topik dari mata kuliah yang disukai. Dikarenakan proses penelitian itu cukup rumit dan panjang, maka teman-teman disarankan untuk memilih ruang lingkup permasalahan yang teman-teman minati atau terkait mata kuliah yang disenangi, agar teman-teman dapat menguasai teori-teori dan semangat dalam proses pencarian literatur. Misalnya teman-teman berminat untuk meneliti terhadap ruang lingkup bayi. Misalnya pada bayi terdapat masalah ini, dan lain-lain. Kemudian dari ruang lingkup bayi itu terdapat beberapa permasalahan tadi, silakan dipilih salah satunya yang akan diangkat sebagai topik dari penelitian kalian. Jadi ini akan lebih fokus kepada satu permasalahan saja. Satu permasalahan saja ini dapat dijadikan beberapa judul. Sedangkan tempat penelitiannya teman-teman bisa lakukan di puskesmas wilayah kerja ataupun terjun langsung ke lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah menentukan variabel. Variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, bisa orang maupun benda yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga mendapatkan informasi yang diinginkannya. Nah, kembali lagi pada contoh yang di atas. Di sini misalkan seorang peneliti ingin mengambil judul dari permasalahan rendahnya cakupan imunisasi dasar balita. Nah, kan di sini banyak faktor mengapa cakupannya itu rendah. Jadi artinya banyak yang tidak melakukan imunisasi. Ini bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama itu karena peran bidan, kemudian bisa juga karena pengetahuan orang tuanya, bisa juga karena motivasi orang tuanya, ataupun faktor-faktor lainnya. Dari situ bisa kita pilih sebagai variabel, contohnya pengetahuan orang tua, kemudian dikaitkan dengan kelengkapan imunisasi dasar anaknya. Setelah kita menentukan variabel 1 dan variabel 2, kemudian kita akan menentukan jenis penelitian apa yang cocok dengan topik yang kita ambil. Pembahasan tentang jenis penelitian itu sangat luas yang akan dibahas pada video-video selanjutnya. Langsung saja kita ambil contoh, misalnya pada variabel 1 dan variabel 2 ini mau diteliti sejauh mana. Apakah hanya ingin melihat gambarannya saja atau menghubungkan antara variabel 1 dan variabel 2 atau mengevaluasi atau menganalisis dan lain-lain.
tergantung sejauh mana seorang peneliti ingin menelitinya. Selanjutnya adalah metode penulisan judul. Penulisan judul tidak boleh menggunakan kata tanya, dan penulisan judul juga tidak boleh menggunakan singkatan kecuali singkatan yang sudah baku. Kemudian aku memberikan contoh bagaimana cara membuat judul penelitian. Kali ini aku akan mengangkat topik tentang bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan. Karena aku suka sekali mata kuliah tentang neonatal, bayi, anak, dan remaja. Nah, selain itu, bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan juga tidak sulit untuk ditemui. Makanya ini bisa mempersingkat waktu penelitian kalian ini agar responden ataupun sampel yang kalian cari itu cepat terpenuhi. Nah, dan aku pastikan juga judul yang aku angkat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya aku akan memilih bayi yang seperti apa yang aku teliti. Jadi aku mengambil bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif dan bayi yang mendapatkan susu formula dari 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, selanjutnya aku akan cari variabel kedua untuk menghubungkannya. Nah, aku pikir salah satu jenis tumbuh kembang yang jarang bidan lakukan atau pantau itu adalah soal pertumbuhan gigi. Makanya aku akan memilih itu biar menjadi judul yang anti mainstream. Nah, setelah kalian menemukan variabel 1 dan variabel 2, maka kalian tinggal menambahkan kata depan. Contohnya seperti gambaran, hubungan, faktor-faktor, evaluasi, pengaruh, dan efektivitas ataupun banyak contoh lainnya. Tapi kalian tidak boleh asal pilih karena ini akan berhubungan dengan metodologi penelitian kalian, bagaimana sistem kerjanya nanti, dan bagaimana cara mengolah datanya setelah kalian melakukan penelitian. Nah, di sini saya akan memilih kata depan itu yaitu evaluasi. Nah, setelah kata depan ditemukan, kalian tinggal menyambungkan antara kata depan variabel 1 dan variabel 2 dengan kata sambung. Kata sambung yang bisa digunakan biasanya adalah terhadap, dengan, antara, dan lain-lainnya. Nah, saya akan menambahkan kata antara di antara evaluasi dan bayi eksklusif, dan juga kata dengan di antara susu formula dan percepatan pertumbuhan gigi. Nah, setelah itu kalian tinggal menambahkan di mana tempat penelitian dan tahun berapa penelitian kalian akan dilakukan. Maka setelah itu terbuatlah suatu judul, yakni evaluasi antara bayi ASI eksklusif dan bayi susu formula dengan percepatan pertumbuhan gigi pertama kali pada usia 6 sampai dengan 12 bulan di Puskesmas Y tahun 2020. Teman-teman udah tahu kan gimana caranya melakukan penelitian yang baik dan benar? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada yang kurang, mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.